Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Triani Pujastuti, SSI, MASI, selaku dosen pengampu mata kuliah psikoterapi Islam, dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Punya Syari, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Hubungan Agama dan Psikoterapi. Bagaimana hubungan agama dan psikoterapi tersebut? Agama berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tidak kacau atau tidak pergi. Agama adalah satu sistem kredo, tata keimanan atau tata keyakinan atas adanya yang maha mutlak di luar diri manusia. Agama juga adalah sistem ritus, tata peribadatan manusia kepada yang dianggapnya maha mutlak tersebut. Agama adalah satu sistem norma, tata kaidah atau tata aturan yang mengatur hubungan manusia sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam lainnya, sesuai dan sejalan dengan tata keimanan dan tata peribadatannya. Eksistensi agama merupakan sarana pemenuhan kebutuhan esoteris manusia yang berfungsi untuk menetralkan seluruh tindakannya. Tentunya tanpa bantuan agama, manusia senantiasa akan bingung, resah, bimbang, dan gelisah, ibarat botol yang kosong. Sebagai akibatnya, manusia tidak mampu memperoleh apa itu arti kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya. Kondisi jiwa yang tidak tenang, seperti gelisah, resah, bingung, dan sebagainya dapat dikategorikan dalam gangguan jiwa atau dalam istilah psikopatologi disebut neurosis. Dalam Al-Quran, ajaran agama Islam disebutkan dengan jelas bahwasanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jiwa manusia akan menjadi tenang. Al-Quran itu sebagai petunjuk dan juga bisa menjadi sebagai obat kita. Lalu apa itu pengertian dari psikoterapi? Pengertian psikoterapi tersebut telah banyak diartikan oleh para peneliti, ahli, namun secara harfiah, psikoterapi berasal dari kata psiko yang artinya jiwa, sedangkan terapi yang artinya penyembuhan. Jadi dapat disimpulkan bahwa psikoterapi sama dengan penyembuhan jiwa. Yang dimaksud dengan psikoterapi adalah pengobatan alam pikiran atau lebih tepatnya pengobatan alam psikis melalui metode psikologi. Psikoterapi kadang-kadang diidentikan dengan psikoanalisis, yaitu suatu cara untuk menganalisis jiwa seseorang dengan menggunakan teknik-teknik tertentu. Lalu, menurut Lewis, dalam bukunya menjelaskan bahwa psikoterapi adalah perawatan dengan menggunakan alat-alat psikologis terhadap permasalahan yang berasal dari kehidupan emosional di mana seorang ahli secara sengaja menciptakan sebuah hubungan profesional antara pasiennya yang mempunyai tujuan yang pertama yaitu menghilangkan, mengubah atau menurunkan gejala-gejala yang ada. Kemudian memperantarai atau perbaikan pola tingkah laku yang rusak. Dan yang terakhir ialah meningkatkan pertumbuhan serta perkembangan kepribadian yang positif. Nah, apa hubungan agama dan psikoterapi? Di sini pengertiannya, jiwa manusia membutuhkan agama. Pada dasarnya bahwa manusia terdiri dari dua substansi yang berbeda. Yang pertama, tubuh yang bersifat materi, kemudian yang kedua, jiwa yang bersifat immateri atau al-nafs. Cara pengembangan dua daya ini telah diatur oleh Islam sedemikian rupa. Daya pikir atau akal yang berpusat di kepala. Tanpa agama, jiwa manusia tidak mungkin dapat merasakan ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupannya. Jadi agama dan percaya pada Tuhan adalah kebutuhan pokok manusia yang akan menolong orang dalam memenuhi kekosongan jiwanya tersebut. Kemudian hubungan agama dan psikoterapi seperti beberapa kasus gangguan mental yang dapat disembuhkan melalui perilaku keagamaan. Walaupun agama tidak identik dengan psikoterapi, namun perilaku keagamaan mempunyai peran sangat besar untuk mengatasi gangguan mental. Bahkan agama dapat dijadikan landasan untuk membina kesehatan mental serta mampu membentuk dan mengembangkan kepribadian seseorang melalui kegiatan peribadatannya. Kemudian, apa fungsi agama dalam kehidupan kita ini? Tentunya agama memiliki fungsi dalam kehidupan kita. Fungsi agama dalam kehidupan setidaknya ada 4 fungsi. Yang pertama,
Agama memberikan bimbingan dan petunjuk dalam kehidupan. Kedua, agama adalah penolong dalam kesukaran. Agama juga menenteramkan batin kita, dan agama dapat mengendalikan moral kita. Lalu bagaimana langkah-langkah terapi religius tersebut? Ada beberapa cara untuk mencegah munculnya penyakit kejiwaan dan sekaligus menyembuhkannya melalui konsep-konsep dalam Islam. Adapun upaya tersebut, yang pertama tentunya menciptakan kehidupan yang islami dan religius. Kedua, mengintensifkan kualitas ibadah, tentunya yang seperti sembahyang, berdoa, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan ketenangan dan ketentraman jiwa bagi orang yang melakukannya. Ketiga, meningkatkan kualitas dan kuantitas zikir kita. Keempat, melaksanakan rukun Islam, rukun iman, dan berbuat ihsan. Yang kelima, menjauhi sifat-sifat tercela. Yang keenam, mengembangkan sifat-sifat terpuji atau akhlak mahmudah. Diharapkan dengan langkah-langkah tersebut dapat mewujudkan kondisi yang benar-benar baik dan sehat. Baiklah, inilah hasil presentasi saya yang dari kelompok 2 saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak.